Jemaat Tuhan yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Nurdin mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bersekutu bersama di dalam ibadah Minggu online GKI Nurdin pada pagi hari ini. Mari kita berdiri, kita puji Allah yang kekal, yang melimpahkan berkat dan kasih-Nya yang tak terperi kepada dunia ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilahkan untuk duduk. Umat Tuhan yang terkasih, seorang guru yang baik akan selalu mempersiapkan dirinya sebelum mulai mengajar di kelas. Demikian juga pada profesi lain. Kita dituntut untuk bersiap diri sebelum bekerja. Persiapan dibutuhkan agar kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik. Dalam tema bersiap penabur, kita akan mendengarkan pengajaran Yesus kepada orang banyak tentang bagaimana menjadi seorang penabur atau pewarta firman Allah yang baik. Dan sebelum kita memasuki pemberitaan firman pada hari ini, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberi waktu untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kerendahan kami datang dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Sebagai pribadi yang Tuhan libatkan di dalam kerja dan karya-Mu di dunia, kami kerap kali gagal melaksanakan peran kami. Bukannya menjadi pewarta dan penabur firman Allah yang baik, sikap hidup kami malah cenderung menjadi batu sandungan bagi sesama. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menghapuskan dosa dan kesalahan kami. Biarlah hanya kepadamu saja kami senantiasa terpaut
dan mengupayakan hidup yang semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, dan akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dan cahaya maka bersekutu
takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Umat dipersilakan untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Di dalam kasih Tuhan yang terus menuntun langkah kami mau bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama. Walaupun jarak memisahkan kami, tetapi kami tetap bisa merasakan persekutuan yang Tuhan berikan. Di tengah persekutuan yang boleh terjadi ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang adalah kekuatan dari kami dapat menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima setiap kebenaran akan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk menyambut Injilnya. Suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan, suci, 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 jiwa Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, pasal 13, ayatnya yang pertama sampai ke-9, dan dilanjutkan ayat ke-18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu.
itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Umat dipersilakan untuk duduk. Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online yang diselenggarakan oleh GKI Nurdin. Tema hari ini adalah bersiap menabur. Saya ingin mengawali perenungan kita dari bacaan kita dan tema khotbah hari ini dari sebuah kisah tentang seseorang yang memiliki burung beo. Tentu Bapak Ibu tahu burung beo itu burung yang bagaimana. Burung beo adalah burung yang bisa menirukan suara manusia. Dia bisa menirukan apa yang ia dengar lalu ia mengucapkannya kembali. Apa yang ia dengar, apa yang sering ia dengar, maka ia ucapkan itu kembali. Alkisah seorang pemilik beo mengajari beonya untuk berbicara. Ketika ada tamu yang datang, si pemilik mengajarkan ia untuk berkata shalom. Dilatih supaya ia bisa mengucapkan itu. Jadi ketika ada tamu yang datang, maka burung beo itu akan berkata shalom. Ketika ada yang memanggil tuannya, bertamu ke rumahnya, ia akan berbunyi shalom. Tetapi si pemilik burung beo tersebut harus pergi beberapa waktu untuk menjalani tugasnya ke sebuah kota. Sehingga ia harus pergi dan meninggalkan burung beo kesayangannya. Ketika ia pergi, ia harus menitipkan burung beo tersebut agar dapat tetap diberi makan, agar tetap juga ia hidup. Akhirnya si pemilik burung beo itu menjatuhkan pilihan kepada pendetanya. Karena ia tahu pendetanya juga suka memelihara burung. Pasti ketika ia mempercayakan burung tersebut, sang pendeta mampu merawatnya dengan baik. Singkat cerita diserahkanlah kepada pendeta tersebut, minta tolong dirawat dalam beberapa waktu sampai si pemilik pulang. Ketika burung tersebut tinggal bersama dengan pendeta, burung tersebut selalu mengatakan ketika ada orang yang datang, shalom, shalom. Karena burung itu tahu ada Bapak Pendeta di dalam. Lalu setelah beberapa waktu hidup bersama pendeta tersebut, tiba waktunya si pemilik itu pulang.
Ketika pemilik itu pulang, ia mengambil burung beonya dan menempatkannya di rumahnya kembali. Tetapi ada yang aneh. Ketika burung beo tersebut melihat tamu yang datang ke rumah si pemiliknya, tidak lagi dia mengucapkan shalom. Tidak lagi dia mengucapkan kata-kata yang baik seperti yang diajarkan oleh si pemilik. Burung beo tersebut lebih memilih berkata, tidak ada orang di rumah, tidak ada orang di rumah. Ketika tamu datang, selalu beo itu mengatakan itu. Dan si pemilik pun kaget. Kenapa burung beo tersebut mengatakan hal tersebut? Ternyata selidik punya selidik, burung beo itu melihat kebiasaan dari si pendeta tadi. Ketika ada orang datang berkunjung ke rumahnya, si pendeta selalu menyuruh orang yang ada di rumahnya untuk mengatakan bahwa ia tidak ada, Bapak tidak ada. Ia tidak mau menemui orang-orang yang datang ke rumahnya. Dalam waktu beberapa yang singkat, burung beo itu bisa berubah. Yang tadinya mengatakan shalom, lalu ia bisa berbohong. Lalu ia bisa tidak mengatakan sesuatu yang baik bagi kehidupan orang banyak. Bapak Ibu, dari kisah beo ini kita melihat ada sebuah kehidupan yang berbeda. Ketika seorang yang mengajari beo tersebut untuk berkata baik, dan ketika ia atau beo tersebut hidup bersama dengan pendeta tersebut, ada perubahan sikap yang terjadi. Ini yang perlu kita lihat, perlu yang kita cermati dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita melihat atau mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan, tidak semuanya bisa dilakukan. Dari kisah burung beo tersebut kita melihat bahwa si pendeta yang suka mengabarkan firman Tuhan, ternyata firman Tuhan tersebut tidak menjadi bahan untuk mengevaluasi dirinya. Tidak menegur dirinya terlebih dahulu. Tetapi malah ia tidak mampu melakukan firman itu. Ia malah mengajari si burung beo itu untuk berbohong. Sangat aneh ketika orang yang mampu berkata bahwa firman Tuhan itu baik, firman Tuhan itu begini begitu, tetapi ia tidak mampu melakukannya, maka ia sebenarnya tidaklah seorang penabur yang baik. Ia tidak bisa memakai firman yang ia berikan itu untuk mengoreksi dirinya terlebih dahulu. Sehingga ketika firman itu disampaikan dengan baik, dengan persiapan yang matang, maka firman itu pun dapat berbuah. Berbuah dalam sebuah tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Umat yang terkasih, kita melihat bahwa untuk memberitakan firman yang telah kita dengar tidaklah perkara mudah. Karena mungkin kita mudah untuk mendengar, tapi kita sulit untuk melakukannya. Melalui bacaan yang kita baca tadi juga mengingatkan kita dan mengajak kita untuk melihat lagi makna dari perumpamaan seorang penabur. Mungkin dari banyak kita sudah sering mendengar bahwa perumpamaan seorang penabur itu adalah untuk mempersiapkan hati kita terbuka untuk firman Tuhan, menjadi tanah yang subur sehingga benih yang ditabuhkan itu dapat tumbuh dengan baik. Kita juga sering memahami bahwa perumpamaan seorang penabur itu berbicara bagaimana ketahanan diri kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Tetapi kali ini kita mau melihat dari perumpamaan seorang penabur ini tentang bagaimana kita dipersiapkan untuk menabur.
Bagaimana kita yang mendengar segala firman itu diajak untuk tidak diam, tetapi diajak untuk menjadi seorang pemberita firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, ketika kita melihat perumpamaan ini, kita dapat melihat di ayat yang pertama bahwa Tuhan Yesus Kristus sedang diikuti banyak orang. Ia banyak yang mengikuti karena orang senang dengan pengajarannya. Orang menunggu-nunggu, orang yang haus akan kebenaran, orang yang ingin mendapatkan kelegaan dalam hidupnya, mereka mengikuti Yesus. Mereka mau mendengar pengajarannya. Tetapi melalui perumpamaan seorang penabur ini, Tuhan Yesus sedang mengkritik orang banyak yang mengikuti Dia. Orang banyak yang terus saja mengikutinya dengan berbagai macam motif. Ia sedang mengkritik orang-orang tersebut. Ia memahami bahwa orang banyak hanya menjadi sekedar ikut-ikutan. Ketika Tuhan Yesus booming namanya, maka orang-orang banyak yang ingin menjadi pengikutnya supaya ikut-ikutan keren mungkin, ikut-ikutan terkenal juga mungkin. Ia tahu bahwa orang banyak tersebut tidak benar-benar menjadi pendengar yang baik dari setiap pengajaran yang diberikan. Karena mereka mendambakan sesuatu di balik apa yang mereka ikuti tersebut. Tuhan Yesus memahami hal tersebut. Maka ia memberikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Benih-benih yang ditaburkan itu jatuh di beberapa tempat. Kalau kita bisa melihat dari ayat yang pertama sampai yang ke-8, Tuhan Yesus mengatakan bahwa benih-benih yang ditaburkan tersebut jatuh di beberapa tempat dan memiliki kesulitannya sendiri. Tuhan Yesus tahu bahwa setiap benih firman Tuhan yang diberikan tidaklah benar-benar diterima oleh orang banyak. Maka ia mengkritik dan mengajak orang banyak tersebut untuk menyadari keberadaan mereka. Maka di ayat yang ke-18 sampai ke-23, Tuhan Yesus memberikan makna dari perumpamaan seorang penabur ini. Tuhan Yesus menolong orang banyak yang mengikut atau yang ikut-ikutan tersebut menjadi cerah pemikirannya, menjadi paham makna mengikut Tuhan dan mendengarkan pengajarannya. Bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan bukanlah cuma sekedar enak didengar, bukanlah sesuatu yang untuk kita saja, tetapi mengikut Tuhan adalah orang yang siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itulah firman yang ditaburkan itu bukan menjadi sesuatu yang enak didengar, tetapi menjadi sebuah persiapan bagi kita. Persiapan bagi kita untuk meneruskan firman itu, melanjutkan firman yang boleh kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Tuhan yang terkasih, ketika kita menghayati dan melihat realita kehidupan kita, kadangkala kita menjadi orang yang senang mendengar firman Tuhan. Kita selalu mencari ayat-ayat yang terbaik. Kita selalu mencari ayat-ayat yang menenangkan diri kita. Tetapi kita lupa untuk meneruskannya di dalam kehidupan kita. Kita lupa untuk menjadi pelaku firman-Nya.
yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di ayat yang 23 mengatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Firman ini mengajak kita untuk melihat ketika kita sudah mendengar apa yang sudah diberikan, firman Tuhan yang selalu diberikan kepada kita, itu bukan cuma sekedar enak didengar, tapi perlu dilakukan dalam kehidupan kita. Banyak orang gampang melakukan atau mengatakan hal-hal yang baik. Banyak orang yang menasehati. Tetapi ketika hadir dalam kehidupan yang nyata, ia pun akan lari. Ia pun akan meninggalkan Tuhan. Itulah yang menjadi perenungan kita. Bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu bukan menjadi sesuatu yang enak didengar saja, atau menjadi cara kita untuk menasehati orang supaya kita juga terlihat rohani. Tetapi firman yang kita dengar itu menjadi alasan kita untuk meneruskannya di dalam kehidupan kita. Firman yang kita dengar itu menjadi penggerak bagi kita untuk menyatakan kasih Allah di tengah kehidupan ini. Jemaat yang terkasih, firman yang boleh kita dengar pada hari ini mengajak kita melihat diri kita, melihat kembali kehidupan beriman kita. Apakah kita selama ini hanya menjadi pendengar yang ikut-ikutan? Padahal dalam kehidupan kita diminta untuk menjadi pelaku dari firman-Nya. Kita juga perlu melihat bahwa sebagai seorang yang telah menerima benih, menerima firman itu, kita perlu memberi dampak dari apa yang telah kita terima. Kita mampu menyatakan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Apa yang kita sudah teladankan di dalam Kristus, maka kita akan melakukannya dalam kehidupan kita. Melalui firman ini juga kita diajak untuk menjadi seorang penabur yang didahului dengan menerima setiap ajaran dengan baik. Ketika kita ingin menjalankan firman Tuhan, ingin melakukannya, maka kita diminta untuk menjadi pendengar yang baik dan mengerti terlebih dahulu apa yang Tuhan nyatakan. Dalam masa sekarang ini pun kita diajak untuk dapat mempersiapkan diri untuk menjadi seorang penabur. Kita diajak bukan untuk jadi pendengar, tetapi kita diajak untuk menjadi seorang penabur yang dipersiapkan oleh Tuhan melalui firman-firman yang boleh kita dengar dalam kehidupan kita. Firman ini menolong kita untuk melihat apakah kita yang sering mendengarkan firman Tuhan, yang sering membaca firman Tuhan, sudahkah kita melalui firman tersebut dipersiapkan untuk berbuah di dalam kehidupan kita, untuk menjadi seorang penabur yang meneruskan karya Tuhan di tengah kehidupan. Tuhan mengajak kita, dan Tuhan terus mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang penabur di tengah kehidupan kita yang membutuhkan kasih Tuhan, di tengah kehidupan kita yang semakin menghimpit,
Di tengah kehidupan kita yang semakin tidak menentu, kita diminta untuk meneruskan kasih setianya. Dan biarlah melalui firman ini juga kita digerakkan untuk terus menjadi penabur-penabur firman Tuhan dalam setiap tutur kata, sikap kita di tengah kehidupan sehari-hari. Dan biarlah firman ini hidup, dan biarlah firman ini juga mempersiapkan diri kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grace that taught my heart to fear, grace my fears relieve. How precious did that grace appear.
Mari kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk. Mari kita kembali menyatukan hati kita, kita berdoa syafaat. Tuhan yang kami kasihi dan mengasihi kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas hari-hari yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari-hari yang sulit yang boleh Tuhan berikan, kami sungguh bersyukur karena melaluinya kami dapat melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah terputus dari kehidupan kami. Kami juga mau bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa firman-Mu adalah cara-Mu untuk mempersiapkan kami agar kami dapat menjadi pemberita firman di tengah dunia yang sedang membutuhkan pertolongan Engkau. Biar ya Tuhan, Engkau menolong kami untuk dapat meneruskan firman yang boleh kami dengar. Di dalam kesempatan kali ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi dunia yang sedang dilanda pandemi. Tuhan, kami tahu bahwa melalui pandemi ini banyak orang yang pergi, banyak orang yang kehilangan. Tapi kami percaya dan yakin bahwa kasih setia Tuhan terus memeluk kami agar kami mampu melewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat. Kami juga percaya bahwa Tuhan menjadi sahabat kami agar kami mampu melewati kesesakan hidup ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang terus berjuang di tengah pandemi ini untuk hidup dan menghidupi keluarganya. Kiranya kasih setia Tuhan terus menaungi. Kiranya kasih setia Tuhan juga menolong dan menggerakkan hati orang-orang untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap dokter, perawat yang terus berjuang menghadapi pandemi ini. Biarlah Tuhan juga yang memberikan sukacita dan kekuatan agar mereka juga dimampukan untuk menolong setiap orang yang terkena virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gerejamu di tempat ini, GKI Nurdin. Tuhan yang terus menolong gerejamu untuk dapat menyatakan kasih setia Tuhan di tengah kehidupan, di tengah orang-orang yang membutuhkan kasih setia Tuhan. Biarlah Engkau pakai gereja kami di tempat ini
untuk menjadi saluran kasih Tuhan yang tak pernah putus bagi kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat kami, biarlah Tuhan yang terus menolong dari segala pergumulan yang boleh terjadi. Biarlah Tuhan juga yang menghadirkan orang-orang yang mengasihi mereka, sehingga mereka pun dimampukan untuk melewati hari-hari yang sulit. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan juga mau menolong melalui obat-obatan yang diberikan. Tuhan yang menolong mereka agar mereka menjadi pulih kembali. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita. 1 Tawarik 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar atau yang juga dimuat di dalam warta jemaat online. Saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita sudah bisa beribadah bersama di gedung gereja. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bukan hanya diciptakan, namun kami juga dilibatkan dalam misi Allah untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Pada saat ini kami membawa dan menyerahkan persembahan sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kami. Kuduskan dan pakailah materi ini agar menjadi berkat bagi pekerjaan pewartaan firman Allah, khususnya oleh gerejamu GKI Nurdin. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, menjadi penabur bukanlah tugas paruh waktu. Sebagai orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Kristus,
kita mengemban pelayanan ini di semua aspek, peluang, dan setiap kesempatan yang kita miliki selama hidup. Maka, baik maupun tidak baik waktunya, pakailah waktu dan anugerah yang telah Tuhan berikan padamu untuk mempersiapkan diri menaburkan firman-Nya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanya kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Karya suci-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Ibadah telah selesai, umat dipersilahkan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.